Tadi kan udah dijelasin nominal apa mahar yang baik itu harta benda atau bukan. Nah, sekarang kalau misalkan mahar itu sebenarnya wajib nggak sih, Bah? Kayak disebutkan boleh cash atau boleh dicicil? Boleh cash atau boleh dicicil. Kemarin dalam 4 bagian yang pertama sudah dijelaskan bahwa mahar itu berupa yang terbaik adalah harta benda, sifatnya harta benda. Harta benda itu ya yang memiliki harga, memiliki nilai materi ya, kuantiti tinggi. Kalau bisa kena mahar itu adalah bentuk simbolik seorang suami itu akan memberikan kewajibannya yang terbaik untuk istrinya. Yang terbaik itu kan tergantung kemampuan masing-masing orang gitu, bukan diada-adain. Satu kan kemarin dijelaskan seperti itu. Sekarang bolehkah mahar itu dicicil? Jadi mahar itu kan yang baik itu memang dibayar ketika akad. Ketika akad itu kan dibayarkan secara total atau dibayarkan setelah akad. Artinya setelah akad itu biduhuliha, disebabkan duhul, hubungan atau suami sudah menggauli istrinya, maka si suami wajib membayarkan mahar sepenuhnya kepada istrinya. Berarti ini kan terjadi setelah akad. Tempo nggak? Tempo. Berarti bayarnya ntar gitu. Setelah akad duhul. Kalau misalnya setelah akad ternyata mau masuk kamar, suaminya nggak suka sama istrinya karena mungkin dijodohkan atau ditutupkan. Ketika ketemu di kamar malah suaminya menceraikan, ya kan? Terjadi ada nggak? Ada, nggak lanjut malahan, belum disentuh malah diceraikan. Padahal tadi maharnya sudah disebutkan, saya akan memberikan mahar sebesar 5 juta rupiah gitu. 5 juta belum dibayarkan, tapi nanti gitu saya bayarnya kalau sudah menggauli istrinya atau kan gitu kan, au biduhuliha kan begitu. Nah, ketika di kamar ternyata dia nggak senang sama istrinya karena dijodohkan, ternyata nggak sesuai ekspektasi, diceraikan istrinya. Nah, setelah diceraikan, apakah wajib dibayarkan maharnya secara keseluruhan? Itu disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kalau kamu menceraikan sebelum menyentuh istrimu, sebelum menggauli, maksudnya menyentuh itu menggauli, faqad faradtum lahunna faridah, tetap diwajibkan kamu untuk membayarkan mahar tersebut kepada si perempuan tersebut, fanisfu ma faradtum, separohnya dari mahar yang sudah ditentukan. Jangan nggak usah semuanya, separohnya. Separohnya illa ayyafuna aw ya'fu, atau mau dibebaskan semuanya, wis harus dibayar ngono ya kuwe. Tapi dengan catatan si wali atau keluarga perempuan itu keluarga laki-laki atau itu membebaskannya. Misalnya membebaskannya, wis harus dibayar, wis harus apa wong belum menggauli istrinya misalnya, boleh aja. Berarti kan mahar ini boleh tidak dibayarkan pada waktu akad, boleh tempo, atau bahkan misalnya itu belum ada ya, maka akan menjadi hutang. Kenapa hutang? Karena itu hukumnya wajib. Maka dari itu di dalam kitab ini, fikih Islami ini, wadilatuhu, itu juga disebutkan sebetulnya mahar itu bukan merupakan rukun, bukan juga merupakan syarat sahnya nikah. Kalau itu rukun atau syarat sahnya nikah, maka tidak sah, harus ada di depan. Tapi ini wajib. Berarti mahar itu tetap wajib disebutkan pada saat akad, tapi bayarnya boleh cicil ya? Boleh. Tapi di dalam kitab Fathul Qorib tidak wajib disebutkan, tapi hukumnya sunnah gitu. Di Fathul Qorib itu disebutkan
karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibni Al-Qasim, yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Soha al-aqdu. Gitu. Disunahkan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah. Barangnya, nominalnya gitu disebutkan. Iya, disebutkan maharnya, bil mahri berapa kan disebutkan. Sunnah. Sekian ya, sunnah kan kayak gitu. Tapi kalau untuk itunya bayarnya tak wajib gitu. Bayar Kecuali wajib. Kalau misalkan belum menggauli itu nggak apa-apa. Ya, belum menggauli itu maka Al-Quran itu memberikan pengajaran kepada kita itu, maka fanis huma faradtum, 10,5. membayar separohnya, fanis huma faradtum, separohnya, kecuali illa ayyafuna aw ya'fu. Kalau sudah bayar di depan, Ya kalau sudah bayar di depan ya nggak bisa diminta lagi. Oh, bayar sudah dibayar di depan kok diminta lagi. Berarti kalau misalkan dalam kondisi suami itu terdesak maharnya diminta lagi, itu hukumnya gimana, Pak? Nah ini misalnya kan mahar sudah diberikan sama istri, misalnya memberikan istri 20 gram atau 50 gram emas lah. Suatu saat dagangnya nggak maju, kemudian minta modal sama istri, atau yaudah itu diminta aja sini maharnya buat saya. Ya kalau diminta tidak boleh, karena itu mahar kan menjadi haknya istri. Diminta tidak boleh, berarti yang dilakukan apa? Ya kesukarelaannya Seorang si istri. Kalau menyerahkan boleh, itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa atu an-nisaa sodukotihinna nihlah, berikanlah kepada istrimu itu mahar secara penuh, dengan penuh kerelaan. Ya kalau bisa ya mahar itu diberikan, tapi dengan keikhlasan. Fa in tibna lakum an syai'in, kalau istrimu itu menyerahkannya secara sukarela, baik seluruhnya atau separuhnya, sebagian dari mahar tersebut, dengan senang hati, sukarela, ikhlas, maka terimalah. Fakuluhu hani'am mari'ah, maka terimalah, nikmati pemberian dari istrimu tersebut dengan senang hati. Berarti istrimu orang yang baik. Kalau itu sih, Mbak, kalau misalkan tadi yang menentukan mahar itu boleh nggak sih dari perempuan itu menentukan? Boleh, perempuan menentukan mahar boleh, cuma ya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan jangan menentukan mahar yang memberatkan. Sebaik-baiknya mahar itu ya yang meringankan, aisaruhu. Jadi mahar yang terbaik itu adalah aisaruhu, yang termudah, tergampang. Tapi ya ojo gampang akan, jangan merendahkan seperti itu. Ada lagi bro yang Itu terjadi. kalau misalkan itu sih di suatu daerah itu ada adat kalau misalkan yang bayar mahar itu justru perempuannya, berarti yang membeli itu perempuan, membeli laki-laki, bukan? Ya itu budaya. Apakah budayanya itu bisa dijadikan hukum? Ya budaya itu hanya bisa dijadikan hukum jika tidak bertentangan dengan syariat kayak gitu. Di syariat nikah itu yang wajib memberikan mahar itu adalah seorang laki-laki. Di situ perintahnya wa atu an-nisaa sodukotihinna nihlah, berikanlah mahar, pemberian penuh, pemberian yang bagus kepada istrinya dengan penuh kerelaan, keikhlasan. Laki-laki bukan perempuan yang membelinya, yang memberikannya bukan perempuan, tapi laki-laki. Berarti nggak boleh ya, Pak? Ya, ada satu budaya juga di kita, ada mahar, ada seserahan. Ya. Seserahan. Bagaimana? Apa hukumnya sama? Itu gimana, Pak? Iya. Apalagi kalau kayak di Brebes itu kan seserahannya hampir satu rumah Nah. semua. Khawatirnya baru kawinan 1 hari 2 hari berantem, cerai, diminta lagi. Iya.
Kamu mencerai apa namanya? Gak suka sama saya, gugat cerai saya gitu. Balik nama nih gitu. Ya kan? Boleh nggak gitu ya? Nah, ini yang perlu dipahami untuk orang-orang yang budaya ada mahar, ada seserahan. Jadi itu sebetulnya ajaran Islam semua, seserahan. Mahar itu sudah jelas ajaran syariah, hukumnya wajib diberikan suami kepada istrinya. Seserahan itu juga ajaran Islam, yakni tahadu tahabbu. Qala alaihi assalatu wassalam tahadu wa tahabbu. Kamu salinglah memberikan hadiah, maka akan terjadi saling mencintai di antara mereka yang sering memberikan hadiah tersebut. Ini kan ajaran Islam kan? Nah, kalau saya kalau diundang sebagai orang yang menerima tamu untuk menerima seserahan, saya akan menanyakan gitu. Mohon maaf, seserahan ini hadiah untuk istri dan keluarganya. Abah bertanya begitu. Oh ya, itu hadiah pemberian untuk istri dan keluarganya. Dijelaskan seperti itu akadnya, maka akan menjadi jelas seserahan itu adalah hadiah untuk istri dan keluarganya, hak penuh mereka. Dan pemberian hadiah yang sudah diberikan oleh seseorang kepada seorang lain, pada orang lain ini ya, bukan hanya suami kepada istrinya, pada orang lain saja tidak berhak untuk ditarik kembali. Kalau ditarik kembali sama saja dia itu menelan muntahnya sendiri, muntahan. Ya, seperti seekor anjing yang muntah, kemudian muntah itu ditelan kembali. Bagus nggak? Wah, sama sekali jijik. Etika yang sangat buruk sekali di dalam Islam. Tidak boleh. Jadi seserahan itu menjadi haknya istri dan keluarganya. Makanya kalau jadi penerima, jelaskan ini apa tadi. Tapi kalau ini untuk istri, itu bagian dari mahalnya, ya berarti haknya istri toh, bukan haknya keluarganya. Gitu ya? Sudah jelas? Udah jelas. Ya, oke ya.